hari Minggu ini, tanggal 23 Agustus tahun 2020, kembali lagi kita boleh beribadah, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Nah, kita bersyukur di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua boleh beribadah bersama-sama di rumah, bersama mama, papa, oma, opa, torang pe kakak, torang pe adik, bahkan torang pe saudara-saudara yang lain. Torang bersyukur, torang satu keluarga Tuhan boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Nah, marilah semua torang mempersiapkan hati dan pikiran kita, torang boleh berkonsentrasi untuk boleh beribadah, ibadah hari Minggu, ibadah sekolah Minggu, Jemaat Gereja Betania Mangkaritik. Nah, di pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan menyanyi 3 lagu secara berturut-turut. Pertama, hari ini harinya Tuhan. Hari ini. Lagu kedua, hari ini kurasa bahagia. Hari ini. Dan lagu yang ketiga, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Nah, diundang kita semua untuk berdiri. Semua dengan sikap semangat. Masih pagi-pagi, orang akan menyanyi 3 lagu yang sudah disebutkan tadi sambil bertepuk tangan. Ibadah kita dengan doa pembukaan dan kita menyanyi lagu Jari-Jari. Semua dengan sikap doa kita angkat pujian lagu Jari-Jari. Di
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami sungguh percaya bahwa kami boleh ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat dan kuat dan diberkati. Itu semua karena anugerah cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami, sehingga kami masih boleh lagi bergerak ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami di pagi hari ini boleh terkumpul. Kami hendak memuji serta memuliakan nama-Mu lewat persekutuan ibadah anak-anak sekolah minggu, orang tua, bahkan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Manggarai Timur di hari Minggu pagi hari ini. Bapa dalam surga, Engkau berkati kami semua, Engkau mau memberikan kami Roh Kudus-Mu, kami boleh beribadah sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Juga berkati guru-guru sekolah minggu yang akan melayani di pagi hari ini. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini dari awal hingga berakhir semuanya boleh terlaksana dengan segala baik, semua berada dalam tuntunan kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Kami bawa hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, kita masih tetap berdiri. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu satu anak sekolah minggu, satu anak pergi ke sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lagi dengan lagu Setinggi-tingginya Langit, dan disambung lagu yang ketiga sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Lagu ketiga, Happy Ya, Happy Ya. Setinggi-tingginya langit. Semua masih dengan sikap berdiri, tepuk tangan semua. Silakan duduk semua. Nah, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk anak Abraham, kita akan dilayani oleh Cik Penatua Mas Di Umburawis SPD. Dan untuk anak Esther, kita akan dilayani oleh Cik Indri Pelengkahu Katuo. Dipersilakan Cik untuk boleh memimpin di kelas Abraham dan kelas Esther. Shalom. Damai di hati,
Adik-adik yang ada di kelas Esther, mari saat ini sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita dari Alkitab, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali pagi hari ini di saat anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari dalam Alkitab. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat serius dan fokus dalam mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga kami dapat benar-benar melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang di saat ini akan membawakan firman Tuhan, agar kiranya hikmat Tuhan menolong hamba untuk menjadi berkat bagi anak-anak di dalam ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampun salah dan dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, semua yang sudah siap Alkitab, karena orang membaca firman Tuhan dari dalam Alkitab. Mari kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Ada 5 ayat yang akan torang baca dari pasal 9. Sekali lagi, Kisah Para Rasul Perjanjian Baru pasal 9 ayat 23 sampai 27. Kita akan membaca bersama-sama. Adik-adik akan membaca bersama-sama dengan Ci. Yang belum tahu membaca, boleh minta tolong itu mama atau papa atau oma atau opa, ataupun dituntun oleh orang tua. Nah, adik-adik, mari kita mulai. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Nah, adik-adik, sebelum Inci melanjutkan cerita firman Tuhan di saat ini, mari adik-adik menyaksikan atau menonton video yang akan Inci putar. Silakan. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik
dalam nama Yesus. Ya adik-adik, tadi orang so lihat atau menyaksikan video yang sudah Enci putar. Firman Tuhan atau cerita Alkitab di pagi hari ini memiliki tema atau orang mau berbicara sekarang tentang sahabat. Nah, jadi pasti orang semua memiliki sahabat. Nggak ada mungkin kan anak-anak yang di rumah punya ada teman, ada sahabat. Pasti setiap anak-anak Enci pun punya sahabat. Nah, di pagi hari ini orang sudah baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai ayat 27. Orang semua sudah mengenal tentang siapa itu Rasul Paulus. Paulus ini atau Rasul Paulus ini dulunya dia adalah seseorang yang bernama Saulus, karena dia pada waktu itu menjadi orang yang suka mengejar-ngejar bahkan membunuh pengikut-pengikut dari Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia menerima Tuhan, diambil oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat kesaksian Tuhan, Saulus bertobat. Dia sampai dia boleh buta karena dia karena dia dapat penglihatan dari Tuhan. Dia buta 3 hari 3 malam. Bahkan di saat itu pun Saulus tidak dapat makan dan minum. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kekuasaan Tuhan, Saulus ini dijadikan Tuhan alat berkat kesaksian bagi banyak orang. Bahkan Saulus akan menikmati pelayanan-pelayanan bagaimana tentang kasih Tuhan. Nah, setelah Saulus bertobat, Saulus ini pergi ke Yerusalem, dan di situ dia bukan enak-enak mau menyebarkan tentang firman Tuhan. Di Yerusalem, Saulus itu malah dikejar-kejar orang Yahudi. Dorang berusaha menangkap untuk membunuh Saulus. Tetapi rencana mereka diketahui oleh Saulus. Semua pintu gerbang kota pada saat itu sudah dijaga agar Saulus tidak boleh lari. Orang jaga, orang Yahudi jaga. Dan Saulus ditolong oleh murid-murid. Saulus pakai keranjang, murid-murid taruh di keranjang pada dia, kong kasih lewat itu di tembok kota, pakai tali, kasih turun dia pakai tali di dalam keranjang, dan dia boleh lolos dari rencana jahat orang-orang Yahudi. Sesampainya di Yerusalem, Saulus pun ingin bergabung dengan murid-murid Yesus, dengan pengikut-pengikut Yesus, dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tetapi sangat malang nasib Saulus. Dia tidak diterima baik oleh murid-murid Yesus. Malahan mereka meragukan, betul dia ini bertobat betul-betul atau enggak. Tetapi sungguh sukacita yang besar, ada seorang murid Yesus, pengikut Yesus yang mau menerima Saulus apa adanya. Mau menerima Saulus dengan tidak melihat apa yang sudah Saulus lakukan dahulu. Saulus diterima dengan sangat baik oleh Barnabas. Malahan dikatakan di bacaan kita ayat 27, Barnabas menerima dia dan membawa Saulus kepada rasul-rasul, dan di situ Barnabas menceritakan kalau Saulus sudah menerima Yesus, sudah melihat Tuhan di tengah jalan saat dia menuju ke Damsyik, dan bahwa Tuhan berbicara kepada Saulus dan Saulus dengan berani mengajar di Damsyik di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Barnabas telah menjadi sahabat yang baik bagi Saulus, menerima Saulus apa adanya. Mungkin orang di sini punya juga sahabat, atau mungkin orang ada yang pilih-pilih sahabat yang tidak mau berteman karena dia, penakal sekali dia. Enci tahu dia penakal, suka jebak pukul Enci. Nah, dalam bacaan firman Tuhan di saat ini orang diajarkan untuk mau menerima siapa saja teman-teman kita menjadi sahabat-sahabat kita. Kita boleh mencontoh Barnabas. Kita juga harus meneladani dan mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya karena Tuhan Yesus mengasihi orang semua, dan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang semua, orang-orang berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Tidak ada toh, hanya Tuhan Yesus
yang adalah suci dan kudus. Tetapi Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya menjadi sahabat yang baik bagi orang semua. Bagi Enci, bagi adik-adik, bagi mama, papa, oma, opa, bagi seluruh dunia yang mau percaya kepada Dia. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya menjadi sahabat yang baik untuk menebus orang semua, orang yang berdosa. Nah adik-adik, kiranya kita boleh meneladani Tuhan Yesus, juga mencontoh dari cerita firman Tuhan di saat ini, dari Barnabas yang mau menerima Saulus ketika Saulus benar-benar bertobat dan mau menjadi alat kesaksian bagi kehidupan banyak orang, di mana dia boleh menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar setia, menjadi rasul yang besar yang boleh menjadi contoh bagi kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kita di pagi hari ini. Amin. Nah adik-adik, Enci akan lanjut pada ayat hafalan. Enci akan mengambil ayat hafalan dari kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Torang ini cuma pendek, jadi torang hafal semua. Mungkin juga ada yang sudah hafalkan di rumah, tapi mari torang mengulang kembali ayat Alkitab ini. Amsal 17 ayat 17. Kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Boleh sekali lagi? Sekali lagi pelan-pelan sambil orang menghafal. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Demikian cerita firman Tuhan, cerita Alkitab dan ayat hafalan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi orang sudah dengar cerita Alkitab toh. Nah, saat ini diundang lagi kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi satu lagu, Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. Pakai gerakan. Persembahan nanti dijemput sebentar oleh guru-guru sekolah minggu selesai ibadah sekolah minggu. Nah, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat pujian Yesus sahabatku. Semua dengan sikap berdoa, cuci tangan, tutup mata, kita akan menyanyi Yesus sahabatku.
Nah adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat, berdoa penutup. Semua siapkan hati, mari semua ambil sikap berdoa. Ya, duduk manis nih, jangan ada yang jalan-jalan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kembali kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami waktu, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga kami semua anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu di Jemaat Gemim Betania Mahakirat Timur, kami boleh bersama dalam ibadah online anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Mahakirat Timur. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bernyanyi memuji Tuhan, kami boleh menaikkan doa kepada Tuhan, dan di dalamnya juga kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan kiranya menolong kami agar semua yang kami lakukan di pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua anak-anak sekolah minggu, kiranya kami boleh melakukan kehendak Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kami yang ada di sekitar kami, bukan di saat senang saja, tetapi pun ketika teman kami menghadapi saat-saat kesukaran, bahkan duka, Tuhan yang akan memampukan kami untuk dapat menjadi sahabat yang baik bagi banyak orang. Seperti juga Tuhan telah meneladankan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan sebentar. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan yang boleh akan kami berikan, agar semuanya itu dapat terpakai dengan baik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Mahakirat Timur. Engkau memberkati kehidupan anak-anak ini yang belum bersekolah, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Engkau terus menyertai kehidupan mereka. Tuhan anugerahkan masa depan yang baik dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Tumbuh kembang mereka, pergaulan mereka dijaga oleh Tuhan. Bagi anak-anak yang sudah duduk di bangku sekolah, di PAUD, di TK, ataupun di sekolah dasar, Tuhan kiranya akan menyertai hari-hari kehidupan mereka dalam mereka menempuh pendidikan di kelas mereka masing-masing. Biar kiranya mereka disertai untuk dapat menjadi anak-anak dengan memiliki masa depan yang baik, yang sukses di dalam Tuhan. Jadikan anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Betania Mahakirat Timur ini menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh dapat menjadi kesaksian bagi kehidupan banyak orang. Memberkati kehidupan orang tua mereka, mama dan papa mereka dalam tugas pekerjaan tanggung jawab untuk mendidik, menyekolahkan, membimbing, bahkan Tuhan yang akan menyertai segala usaha, mata pencarian orang tua mereka, kesehatan, kekuatan, boleh menjadi bagian kehidupan dari orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa kami untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Mahakirat Timur. Tuhan menyertai semua program rencana yang mungkin ada beberapa program yang belum dapat dijalankan karena situasi dan kondisi dunia saat ini menghadapi wabah pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya ada waktu Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan memberi kami hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat melayani Tuhan melalui program-program yang sudah kami susun dan akan dilaksanakan. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati semua guru-guru sekolah minggu di Jemaat Gemim Betania Mahakirat Timur. Tuhan menyertai pribadi dan keluarga kami masing-masing. Memberkati pelayanan kami di Komisi Anak dan juga sebagai guru sekolah minggu. Menyertai kami dalam melayani anak-anak sekolah minggu, bahkan melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Menyertai setiap pemberian diri kami. Tuhan juga yang akan memberi kami selalu sehat dan kuat serta hikmat dari Tuhan. Keluarga kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan Jemaat Gemim Betania Mahakirat Timur, memberkati semua pelayan khusus, bahkan memberkati Ibu Pendeta Leonora Pardede Gontung STH dan keluarga Pardede Gontung. Agar semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Betania Mahakirat Timur boleh selalu dijaga, dilindungi pribadi dan keluarga mereka masing-masing.
Terima kasih Bapa di surga, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, agar semua usaha dan kerja mereka dalam pemerintahan di negara kami ini dapat berjalan dengan baik. Ketika pemerintah kami harus menghadapi penanggulangan wabah COVID-19 ini, Tuhan yang akan membukakan jalan agar setiap apa yang mereka rencanakan dan usahakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan menurut waktu dan kehendak Tuhan. Bila ada anak-anak sekolah minggu atau orang tua Tuhan Yesus yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Ketika ada anak-anak sekolah minggu yang dalam sukacita karena ketambahan usia ataupun menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain dalam hidup pribadi, bahkan keluarga dari anak-anak sekolah minggu ini, Tuhan melengkapi dan menguduskan semua sukacita mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon ampun semua dosa dan salah yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Kami membawa doa kami di saat ini dalam ibadah ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, akhirnya diberkati Tuhan, undang kita berdiri sebelum kita menerima berkat Tuhan. Kita menyanyi KASIH, kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020 sudah selesai dengan segala baik. Dan terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang sudah boleh melayani di pagi hari ini. Si Penatua Mas Minggu Murawis SPD, si Indri Pelengkah Ukatubut, juga bersama Ibu Denisius Kopong. Terima
kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus akan terus memberkati Ci dan Ku dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, bahkan memberkati kehidupan keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan buat anak-anak sekolah minggu yang sudah boleh beribadah di pagi hari ini, Tuhan Yesus akan terus memberkati kita semua dalam setiap tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, bahkan di minggu yang akan kita lewati ini dia. Dengan setiap aktivitas kita, apa yang kita kerjakan, pasti akan Tuhan berkati bersama orang tua yang ada. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, untuk pagi hari ini, Uci masih tetap ingatkan kita semua, karena kita masih tetap di rumah, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan yang pasti rajin baca Alkitab. Besok kita sudah mulai lagi dengan pembacaan yang baru. Jadi tetap diingatkan rajin baca Alkitab, dan yang pasti kita tetap terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Semoga Tuhan akan terus memberkati kita semua dalam setiap tugas aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Audio Jungle.